Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MathNote. Apa kabar? Saya harap kamu dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran daring, khususnya pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi persamaan garis lurus, ya. Jadi langsung saja, persamaan garis lurus. Sama-sama kita ketahui jika dua buah titik dihubungkan itu akan menghasilkan sebuah garis lurus. Nah, garis lurus itu punya persamaan atau bentuk umumnya. Oke ya, jadi bentuk umum atau saya singkat BU dari persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Ini saya kotakin ya. Saya kotaki. Di mana M itu adalah gradien atau kemiringannya dan C adalah konstanta. Dan depan Y ini ya, depan Y ini harus satu, tidak boleh angka lainnya. Kalau ada angka lainnya, kita harus ubah dia menjadi satu. Saya ambil contoh ya. Contoh yang pertama itu Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, bentuk ini sudah memenuhi persamaan garis lurus, di mana depan Y-nya ini sudah sama dengan 1. Ya, dan nilai M dan C-nya bisa ditentukan. Nilai M-nya di sini itu adalah 2, ya, M yang lengket dengan X, dan C-nya itu sama dengan 3. Oke, kita masuk ke contoh nomor 2, yaitu 2Y sama dengan 4X dikurang 8. Bentuk ini belum dikatakan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena depan Y-nya itu nggak 1, tapi 2. Sehingga harus kita jadikan 1. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Kita punya Y di sini. Angka 2-nya ini kita pindahkan ke kanan. Ya, pindah jadi apa? Bagi. Ya, kita punyalah dia 4X dikurang 8 bagi 2. Oke. Y sama dengan, nah bentuk ini kan ya 4X kurang 8 per 2 itu bisa saya pecah menjadi 4X per 2 dikurang 8 per 2. Oke. Saya sambung di sini. Ini kan sama aja dengan Y sama dengan 4 dibagi 2. Itu 2, jadi kita punya 2X. Lalu ya, dikurang 8 per 2 atau 8 bagi 2 adalah 4. Kita punyalah ya Y sama dengan 2X dikurang 4. Nah, bentuk ini itu bisa dikatakan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena depan Y-nya itu sudah 1. Berarti nilai M-nya dapat ditentukan, yaitu M sama dengan 2 dan C sama dengan minus 4. Oke, kita masuk ke contoh nomor 3 biar lebih jelas lagi. Contoh nomor 3 itu min Y sama dengan 4X dikurang 5. Nah, bentuk ini itu belum dikatakan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena depan Y ini masih angka minus. Ya, masih minus. Kita mau depan Y ini adalah positif. Ya, jadi kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Perhatikan caranya ya. Kita kalikan ini semua, si minus Y sama dengan 4X kurang 5 itu dengan negatif ya. Kita kalikan dengan negatif. Ingat, saya buat di sini biar jelas. Ingat, nih, negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Ya, dan positif dikali positif itu hasilnya positif. Nah, ini wajib diingat sampai kapanpun ini akan dipakai. Oke, berarti negatif dikali negatif apa? Positif. Kita punyalah Y. Lalu ada 4 ini positif ya. Jadi positif 4X dikali negatif. Lihat, positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi kita punya negatif 4X. Lalu ada negatif 5. Hah, negatif dikali negatif, kita lihat apa? Negatif dikali negatif positif. Jadi positif 5. Nah, bentuk ini yang saya kotaki itu sudah memenuhi persamaan garis lurus. Di mana depan Y-nya ini sudah positif. Berarti nilai M-nya dapat ditentukan ya. M itu sama dengan minus 4 dan C-nya itu sama dengan
positif 5. Kita masuk contoh soal keempat, yaitu minus 2x ditambah 10y sama dengan 2. Bentuk ini belum dikatakan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena dia y-nya ada kawannya. Kita mau di sini y-nya itu sendiri. Ya, jadi kita buatlah y-nya itu menjadi sendiri dengan cara kita memindahkan minus 2x itu ke kiri. Oke, kita punya 10y sama dengan 2. Ingat, ini negatif. Kalau pindah atau nyebrang itu jadi positif ya. Jadi positif 2x. Nah, kita punyalah di sini ya, 10y sama dengan 2 ditambah 2x. Ini juga belum dikatakan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena di depan y itu masih 10. Sehingga kita ubahlah dia menjadi 1. Kan kita maunya 1 nih. Caranya bagaimana? Ya, perhatikan sama seperti di nomor 2 ya. Kita pindahkan 10-nya ini ke kanan menjadi bagi. Y sama dengan 2 ditambah 2x per 10. Nah, ini bisa saya jabarkan menjadi Y sama dengan 2 per 10 ditambah 2x per 10. Lihat lagi, 2 per 10 itu bisa disederhanakan menjadi 1 per 5 ditambah 1 per 5x. Nah, ini yang saya kotaki itu sudah menjadi bentuk persamaan garis lurus. Kenapa? Karena depan D-nya sudah 1. Nah, jadi nilai M-nya dapat ditentukan ya. Di sini kita dapat nanti M-nya itu sama dengan 1/5 dan C-nya itu sama dengan 1/5 juga. Oke, kita masuk ke contoh yang kelima. Oke, yaitu 4x dikurang y kurang 1 sama dengan 0. Bentuk ini juga belum dikatakan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena y-nya masih banyak kawannya. Di sebelah kiri, y-nya masih banyak kawannya. Sedangkan kita mau y-nya itu nggak ada kawannya. Oke ya. Jadi kita pindahkanlah si 4x dan minus 1 ini ke kanan. Ya, kita punya minus y sama dengan 4x ini positif ketika dia pindah jadi negatif. Oke ya, jadi 0 dikurang 4x. Lalu ada negatif 1, pindah ke kanan karena dia negatif, pindah jadi positif 1. Ini kita punya ya, minus y sama dengan 0 dikurang 4x, tetap minus 4x ditambah 1. Nah, ini belum juga dikatakan persamaan garis lurus. Kenapa? Karena si y-nya ini masih negatif. Kita mau y-nya ini adalah positif. Ingat ya, y-nya ini harus positif. Oke. Untuk membuatnya jadi positif gimana? Ya, kita kalikan semua bilangan ini itu dengan tanda negatif. Lihat lagi, negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Berarti kita punya positif y. Sama dengan negatif 4x. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi 4y. Positif 4y. Baru ada positif 1 nih. Positif dikali negatif. Kita lihat positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 1. Nah, inilah dia. Nih yang saya kotaki itu sudah termasuk ke dalam persamaan garis lurus ya, karena y-nya sudah positif dan dapat ditentukan nilai M-nya itu adalah 4 dan C-nya adalah minus 1. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, tentang persamaan garis lurus ini ya, menentukan persamaan garis lurus gitu dia. Saya harap kamu mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.